Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan belajar IPA bab selanjutnya, yaitu tentang klasifikasi makhluk hidup. Di bumi berisi makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Baik makhluk hidup maupun makhluk tak hidup memiliki ciri-ciri khusus sehingga memudahkan kita untuk mengamatinya. Agar dapat mengetahui apakah suatu benda itu termasuk makhluk hidup atau tak hidup, kita perlu mengamati benda tersebut. Nah, di sini Ibu punya contoh, ada mobil dan akuarium yang berisi ikan. Dari kedua gambar tersebut, apakah persamaan dan perbedaan ciri keduanya? Mobil dan ikan sama-sama bisa bergerak, memerlukan nutrisi, dan mengeluarkan zat sisa. Tetapi mobil tidak bisa berkembang biak, beradaptasi, tumbuh dan berkembang, sedangkan ikan bisa melakukan semuanya. Karena mobil tidak memiliki ciri sama seperti ikan, maka mobil disebut benda mati atau makhluk tak hidup. Apa aja sih ciri-ciri makhluk hidup? Yang pertama, itu adalah bernapas. Setiap kalian bernapas, yaitu menghirup udara yang diantaranya mengandung oksigen dan mengeluarkan udara dengan kandungan karbon dioksida lebih besar dari yang kamu hirup. Kemudian yang kedua ada bergerak. Kalian bisa berjalan, berenang, dan menggerakkan tangan, itu adalah ciri-ciri bergerak. Kemudian memerlukan nutrisi. Memerlukan nutrisi di sini maksudnya adalah memerlukan makanan dan minuman untuk kalian melakukan energi, untuk melakukan aktivitas maksudnya. Untuk melakukan aktivitas kalian kan butuh energi. Nah, itu energinya dari makanan dan minuman. Selanjutnya ada tumbuh dan berkembang. Tumbuh dan berkembang di sini maksudnya kalian dari bayi, kemudian tumbuh jadi balita, dan sekarang bisa remaja, nanti akan dewasa. Kemudian ada berkembang biak atau reproduksi, itu untuk memperbanyak keturunan. Kemudian ada peka terhadap rangsang atau iritabilitas. Iritabilitas itu maksudnya adalah kemampuan untuk memberikan tanggapan terhadap rangsangan yang kita terima. Contohnya kalau misalkan ada cahaya kena mata kita, kan otomatis kita akan menutup mata kita atau menyipitkan mata, itu termasuk ke iritabilitas. Kemudian ada mengeluarkan zat sisa atau ekskresi. Nah, di sini mengeluarkan zat sisa maksudnya kita mengeluarkan zat-zat yang tidak dibutuhkan lagi, yang tidak diperlukan lagi oleh tubuh. Itu biasanya melewati keringat, urin, dan tinja. Nah, yang terakhir adalah menyesuaikan diri dengan lingkungannya atau adaptasi. Nah, klasifikasi makhluk hidup. Apa sih artinya klasifikasi? Klasifikasi artinya adalah pengelompokan. Tujuan klasifikasi makhluk hidup itu adalah untuk memudahkan kita dalam mengenali dan mempelajari makhluk hidup.
Biasanya pengelompokan ini atau klasifikasi itu berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri atau sifat makhluk hidup. Nah, ilmuwan yang mempelopori pengklasifikasian makhluk hidup adalah Carolus Linnaeus. Dan ilmu yang mempelajari tentang klasifikasi makhluk hidup disebut dengan taksonomi. Nah, ini adalah foto ilmuwannya. Urutan taksonomi pada makhluk hidup. Di sini ada 3 bahasa, ada bahasa Latin, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris. Ini yang urutan pertama ada regnum, yang kedua ada divisio atau filum, yang ketiga ada klasis, yang keempat ada ordo, yang kelima ada familia, keenam ada genus, dan terakhir adalah spesies. Nah, kalau yang regnum ini kita banyak menemukan persamaan. Ya, ini persamaannya masih banyak. Nah, kalau udah sampai spesies ini justru kita malah menemukan sedikit persamaannya, karena ini udah paling terendah, urutan taksonomi yang paling terendah. Nah, di sini ada contoh urutan taksonomi harimau. Nah, kingdom ini di sini pakai bahasa Inggris ya. Kingdomnya harimau masuk ke Animalia. Kemudian filumnya ada Chordata, kelasnya Mamalia, bangsanya adalah Carnivora atau ordo. Kemudian family atau suku itu Felidae, dan marganya Felis, dan spesiesnya adalah Felis tigris. Nah, Felis tigris ini adalah nama Latin dari harimau. Nah, tadi sebelumnya Ibu sudah bilang kalau nama Latin harimau adalah Felis tigris. Nah, itu ada aturan dalam penulisan nama Latin untuk makhluk hidup. Nah, aturan tersebut dinamakan binomial nomenklatur. Nah, di sini ada aturannya. Yang pertama, terdiri dari 2 kata yang memakai bahasa Latin. Kedua, kata pertama menunjukkan marga atau genus, dan kata kedua menunjukkan spesies atau jenis. Yang ketiga, nama genus diawali dengan huruf kapital dan spesies diawali dengan huruf kecil. Yang keempat, kata pertama dan kata kedua diberi garis bawah terpisah atau boleh ditulis miring. Nah, seperti ini contohnya. Tadi harimau Felis tigris terdiri dari 2 kata. Ini kata pertama Felis, ini kata kedua tigris. Kata pertama menunjukkan marga, berarti Felis ini adalah marga. Terus yang kata kedua, nih tigris, ini adalah spesies. Kemudian nama genus, nih Felis, ini diawali dengan huruf besar. Kemudian yang spesies diawali dengan huruf kecil, makanya di sini T-nya kan kecil. Nah, kata pertama dan kata kedua diberi garis bawah terpisah. Nah, ini contohnya. Kalau misalkan mau dikasih garis bawah harus terpisah. Ini nih, nggak boleh garis bawahnya dijadiin satu, harus terpisah. Atau kamu boleh ditulis miring seperti ini.
gitu ya. Nah, atau di sini ada contohnya padi Oryza sativa, sama penulisannya. Kata pertama adalah marga, kata kedua adalah spesies. O-nya besar, S-nya kecil. Nah, kriteria klasifikasi makhluk hidup. Untuk tumbuhan biasanya pengklasifikasiannya itu berdasarkan organ perkembangbiakannya, cara berkembang biak, dan bentuk atau ukuran daun. Sedangkan kalau hewan, pengklasifikasiannya berdasarkan saluran pencernaan makanan, kerangka, dan anggota gerak. Sekarang kita masuk ke kunci dikotom dan determinasi. Nah, ini adalah kunci dikotom. Di sini ada tumbuhan lumut, suplir, jagung, kedelai, terong, dan melinjo. Dari tumbuhan ini kita bagi dua. Di sini ada yang berspora sama yang tidak berspora. Kemudian kita kelompokkan. Yang berspora itu ada suplir dan lumut. Sedangkan yang tidak berspora ada jagung, kedelai, terong, dan melinjo. Nah, dari berspora ini kita kelompokkan lagi, berbatang jelas sama berbatang tidak jelas. Kalau yang berbatang jelas ada suplir, kalau yang tidak berbatang jelas ada lumut. Nah, yang tidak berspora juga sama, kita kelompokkan lagi menjadi biji tertutup sama biji terbuka. Di biji tertutup ada jagung, kedelai, terong. Biji terbuka ada melinjo. Nah, di biji tertutup kita bagi lagi atau kita kelompokkan lagi. Jadi ada berkeping 2 sama berkeping 1. Kalau berkeping 2 ada kedelai dan terong, kalau berkeping 1 ada jagung. Kemudian yang berkeping 2 kita kelompokkan lagi, jadi berbunga kupu-kupu dan berbunga trompet. Kalau berbunga kupu-kupu ada kedelai dan berbunga trompet ada terong. Nah, dari kunci dikotom ini kita bisa membuat kunci determinasi. Nah, ini adalah kunci determinasi. Nah, bentuk kunci determinasi adalah seperti ini. Nah, di sini ada 2A, 3A, 4A, 5A. Itu apa sih sebenarnya? Nah, sekarang kita masuk ke contoh. Contohnya adalah temukan kunci determinasi dari tanaman jagung dan kedelai. Nah, di sini pertama kita lihat dari nomor 1. Nomor 1 ini ada 1A dan 1B. 1A ada tumbuhan berspora dan tumbuhan tidak berspora. Kan kita mau mencari jagung nih. Nah, dari pilihan nomor 1, jagung itu termasuk tumbuhan yang mana? Tumbuhan yang berspora atau tidak? Kalau misalkan dia berspora, berarti kamu lihat sebelah kanan, ada angka berapa? Ada angka 2. Berarti kalau misalkan ada angka 2, kamu suruh lanjut ke nomor 2. Kalau misalkan tumbuhan yang tidak berspora, itu dia lanjut ke nomor 3. Berarti kamu langsung ke nomor 3
tanpa harus melihat ke nomor 2. Nah, jadi sekarang jagung itu termasuk yang mana? Tumbuhan berspora atau tidak? Nah, jagung termasuk tumbuhan yang tidak berspora. Berarti kamu tulis di sini 1B. Nih, 1B. Kemudian kamu lihat lagi tumbuhan tidak berspora ke nomor berapa? Ke nomor 3. Berarti kita langsung lihat ke nomor 3. Nah, di nomor 3 di sini ada pilihannya lagi. Ada pilihan berbiji tertutup sama berbiji terbuka. Nah, jagung termasuk yang mana nih? Berbiji tertutup atau terbuka? Ya, jagung masuknya ke berbiji tertutup. Berarti tulis 3A. Nah, dari 3A kita suruh lanjut ke nomor 4A. Kita ke nomor 4. Nomor 4 itu ada biji berkeping 2 dan biji berkeping 1. Nah, jagung termasuk ke biji berkeping berapa? Berkeping 1. Berarti 4B. Nah, jadi kunci determinasi dari jagung adalah 1B, 3A, dan 4B. Nah, bagaimana dengan kedelai? Sama. Kita dari nomor 1 dulu. Nomor 1 silakan kamu pilih. Dia 1A atau 1B. Kedelai tumbuhan berspora atau tidak? Jelas tidak. Berarti 1B. Dari 1B kita disuruh ke nomor 3. Nah, di sini ada berbiji tertutup sama berbiji terbuka. Kedelai masuknya ke berbiji tertutup, berarti 3A. Dari 3A kita disuruh ke nomor 4. Di nomor 4 ada biji berkeping 2 sama berkeping 1. Nah, kedelai masuknya biji berkeping 2. Berarti 4A. Dari 4A kita disuruh ke nomor 5. Di nomor 5 ada berbunga kupu-kupu dan berbunga trompet. Nah, di sini kamu pilih kedelai itu yang mana? Berbunga kupu-kupu atau berbunga trompet. Ya, kedelai. Karena di sebelah kanan ini udah ada tulisan kedelai, berarti otomatis jawabannya adalah 5A. Berarti kunci determinasi dari kedelai adalah 1B, 3A, 4A, dan 5A. Paham ya? Nah, selanjutnya kita masuk ke mengenal dan menggunakan mikroskop. Nah, penggunaan mikroskop apa? Untuk melihat benda-benda yang kecil secara lebih jelas lagi. Nah, di sini ada gambar mikroskop. Ini disebut dengan lensa okuler. Ini ada badan mikroskop. Ini ada makrometer. Ini revolver, lensa objektif. Lensanya ada 2 ya. Yang di atas dekat dengan mata itu okuler. Kalau lensa yang dekat dengan preparat itu adalah lensa objektif. Ada mikrometer, ada lengan mikroskop, ada penjepit objek, ada kondensor, diafragma, pengatur kondensor, cermin, dan ada kaki mikroskop. Nah, ini ada fungsinya. Lensa objektif fungsinya untuk memperbesar bayangan objek dengan membentuk bayangan nyata, terbalik, dan diperbesar. Kalau lensa okuler fungsinya adalah memperbesar bayangan dari lensa objektif. Kemudian reflektor. Reflektor itu fungsinya untuk memantulkan cahaya dari cermin ke meja objek.
Kemudian ada diafragma. Nih, diafragma itu mengatur banyak atau sedikitnya cahaya yang masuk ke mikroskop. Kemudian ada makrometer. Nih, makrometer fungsinya menaikkan atau menurunkan badan mikroskop. Kemudian kalau mikrometer fungsinya adalah menaikkan atau menurunkan badan mikroskop secara lambat. Jadi dia agak lebih pelan-pelan dari makrometer. Kemudian lengan mikroskop fungsinya untuk memegang mikroskop pada saat melakukan pengamatan. Kemudian ada meja objek, itu untuk meletakkan objek yang akan diamati. Kemudian ada kondensor, fungsinya untuk mengumpulkan cahaya dari cermin. Kemudian ada kaki mikroskop untuk menyangga atau menopang mikroskop. Terus terakhir ada revolver untuk mengatur perbesaran lensa objektif dengan cara diputar. Nah, di sini tugas untuk hari ini ada 2 tugas ya. Yang pertama ada tugas 2.1, mengamati ciri-ciri makhluk hidup. Nah, Ibu sudah memberikan ada makhluk hidup dan benda. Kemudian kamu checklist untuk ciri-ciri yang sesuai. Nah, di sini ada gambarnya nih. Ada tas, bola, ban, burung, helikopter, orangutan, tumbuhan. Nah, di sini ada ciri-ciri bendanya atau ciri-ciri makhluk hidup. Silakan kamu checklist yang sesuai dengan ciri-ciri. Misalkan tas bergerak atau tidak. Kalau iya berarti di checklist, kalau tidak bisa dikosongin atau bisa dikasih tanda strip. Nah, yang tugas kedua itu tentang kunci determinasi. Nah, pengerjaannya sama kayak yang tadi ya, yang sudah Ibu jelaskan. Di sini ada 2 nomor. Ini yang nomor 1 tentang tumbuhan. Yang nomor 2-nya tentang hewan. Ya. Silakan kalian kerjakan di buku tulis, kemudian di foto. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.